Bayangkan, sebuah pelaminan megah, lampu kristal berpendar, tawa tamu bergulung-gulung, dan dalam sekejap, semua berubah menjadi panggung penghinaan. Seorang ibu tua disiram air comberan. Seorang pengantin perempuan tertawa. Dan seorang anak lelaki berdiri di sisi ibunya, memilih harga diri di atas segalanya. Sahabat semuanya, tuliskan di komentar dari mana sahabat menonton. Semoga yang subscribe channel ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, dan kabulkan hajatnya, dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tarik napas. Mari kita masuki kisah ini, pelan, penuh makna. Pagi itu, udara lembab. Embun bertahan di ujung dedaunan seperti menolak jatuh. Di ujung jalan tanah, sebuah rumah kecil berdiri sabar. Catnya memudar, tembok mengelupas, atap seng berkarat di beberapa sisi. Pintu berderit, dan Dika, lelaki 28 tahun, melangkah keluar menenteng sapu lidi. Kaos polos pudar menempel di tubuhnya, celana jeans menipis di lutut. Tatapannya tenang, namun di dalamnya ada cerita panjang yang tak semua orang boleh baca. Di kursi bambu, seorang wanita tua duduk tegak, Ibu Marni, 70 tahun. Keriput di wajahnya seperti peta perjalanan waktu. Uap teh panas dari cangkirnya menari pelan, menambah hangat pagi yang dingin. Sudah sarapan, nak? Suara lembut yang tak pernah kehabisan kasih. Belum, Bu. Nanti setelah nyapu, jawab Dika, tersenyum. Hari bagi mereka berjalan sederhana. Dika menyapu halaman, menimba air dari sumur, merapikan jemuran di belakang rumah. Tak ada sopir, tak ada asisten. Semua dikerjakan tangan sendiri. Namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang hanya sedikit orang tahu. Dika adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan besar. Kekayaannya bisa membeli gedung, mobil mewah, bahkan pulau. Kenapa ia memilih hidup begini? Karena ia sudah kenyang dengan manisnya pujian palsu. Terlalu sering melihat senyum yang dibangun dari angka dan hitungan untung. Maka ia menyepi dari gemerlap, memeluk kesederhanaan, tinggal bersama ibunya. Ibu Marni memandang anaknya dengan bangga, bukan karena harta, melainkan karena hati. Di lubuk hatinya, ia tahu Dika pantas bahagia. Tapi kebahagiaan, bagi mereka, tak perlu riuh. Menjelang siang, Dika menyalakan motor tuanya. Ia akan ke kota, berbicara di sebuah acara kampus tentang perjalanan hidup. Ia tak pernah menyebut jabatan, tak pernah menyebut nama perusahaannya. Sebelum berangkat, ia kembali ke teras, mencium tangan ibunya. Doakan, Bu. Allah bersama yang jujur, nak. Motor itu melaju pelan, meninggalkan rumah kecil yang sabar. Dika tak tahu, di acara itulah ia akan bertemu seseorang yang mengubah arah langkahnya. Bukan kekemewahan, melainkan keujian yang belum pernah ia bayangkan. Aula kampus terasa hidup. Spanduk digantung rapi, kursi-kursi diisi wajah-wajah muda. Dika berbicara tentang jatuh bangun, tentang memilih jujur di tengah tawaran jalan pintas. Tak ada nama perusahaan yang disebut, tak ada cerita saham atau koneksi. Sesi usai, seorang gadis mendekat, Elsa, 25 tahun. Anggun, cantik, berasal dari keluarga terpandang. Senyumnya menawan, tutur katanya rapi, tatapan matanya tajam namun ramah. Terima kasih sudah berbagi, katanya. Kisah Mas Dika menginspirasi. Percakapan ringan mengalir. Keluarga, masa kecil, mimpi. Dika menyebut bahwa ia tinggal bersama ibunya di kampung. Elsa mengangguk, mencatat dengan tatapan yang menyimak. Dika tidak bercerita tentang kekayaan. Ia memilih diam, bukan demi berbohong, melainkan demi melihat siapa yang mencintai tanpa angka. Namun tanpa Dika tahu, Elsa sejak awal pernah mendengar desas-desus. Dika adalah anak tunggal seorang konglomerat besar. Ia tidak bertanya. Ia menyimpan keyakinan itu diam-diam. Dan dari keyakinan itulah tumbuh niat yang jauh lebih besar dari sekadar cinta. Waktu mempertemukan mereka kembali. Kopi sore, diskusi buku, tawa yang sederhana. Dika merasa nyaman. Elsa semakin yakin bahwa jalannya lurus menuju nyonya besar. Di balik senyum, Dika menyusun rencana dalam hati. Bila kelak menikah, identitas akan dibuka 1 tahun setelahnya. Ia ingin tahu siapa Elsa sebenarnya. Di saat tak ada kilau, ketika yang ada hanya keseharian.
Hari-hari berlalu dengan obrolan ringan yang membangun kedekatan. Dika lebih banyak mendengar, Elsa pandai bertutur. Dari luar, hubungan mereka tampak alami. Namun dua niat yang berbeda sedang berjalan sejajar. Niat Dika untuk menguji kejujuran, niat Elsa untuk memiliki apa yang ia yakini sebagai takdir. Di akhir pertemuan pekan itu, Dika menatap langit kampus yang mulai jingga. Jika takdir membawa kita ke pelaminan, gumamnya dalam hati, semoga di sana, wajah-wajah sesungguhnya tak lagi bersembunyi. Ia belum tahu. Panggung pengujian itu akan lebih besar, lebih bising, dan lebih menyakitkan dari dugaannya. Beberapa bulan menjelang pernikahan, ritme hidup berubah. Keluarga Elsa mengambil alih hampir seluruh persiapan resepsi. Gedung besar dipesan, dekorasi emas putih dipilih, undangan berembos tebal dicetak. Setiap detail berkilau, setiap sudut berbisik status. Di rumah kecil di kampung, Dika duduk di depan cangkir kopi yang mulai dingin. Di hadapannya, Ibu Marni melipat baju-baju lama. Kain pudar, serat menipis, jahitan halus penanda kesabaran. "Bu, Ibu yakin mau pakai ini?" tanya Dika pelan. Mata Ibu teduh. Kalau ini cara terbaik untuk melihat hati seseorang, Ibu siap. Dika terdiam. Ia tahu, ini bukan sekadar pesta, ini ujian. Selama berbulan-bulan ia tak pernah menunjukkan kemewahan. Bahkan memilih menyewa mobil biasa untuk hari besarnya. Telepon berdering, Elsa. Suaranya riang. "Nanti di pernikahan, keluargaku ingin semua orang tahu kita pasangan sempurna. Kamu harus siap, ya?" "Siap," jawab Dika. "Aku juga punya permintaan kecil. Ibu ikut naik pelaminan untuk foto." Hening singkat menggantung. "Oh, ya tentu," jawab Elsa. Namun nadanya berubah samar. Malam itu, di bawah langit yang tenang, ibu dan anak duduk di kursi bambu. Angin membawa aroma tanah basah. "Siap dengan segala kemungkinan, Nak?" "Aku siap, Bu. Aku ingin tahu siapa yang melihat kita sama, meski tanpa harta." Di rumah besar keluarga Elsa, suasana berbanding terbalik. Musik latihan mengalun, gaun pengantin menggantung di lemari kaca. Elsa berdiri di depan cermin, membayangkan masa depan yang gemerlap, tanpa tahu bahwa hari esok akan membuka wajah asli yang selama ini disembunyikan. Fajar tinggal menunggu. Satu baju lusuh telah dilipat rapi. Satu hati tua yang kokoh telah menambatkan niat. Dan satu anak lelaki, menyiapkan diri menatap kenyataan. Pagi pernikahan tiba dengan langit cerah. Udara segar menyelinap ke rumah kecil itu. Ibu Marni mengenakan baju coklat tua. Kainnya lusuh, ujung lengan sedikit sobek. Jilbab pudar dirapikan, rok panjang yang sudah berulang kali dijahit ulang melambai pelan. Wajahnya teduh, langkahnya pasti. Dika memandang ibunya, menahan haru. "Terima kasih, Bu. Kalau ini untuk kebaikanmu, Ibu selalu siap." Mereka berangkat dengan mobil sewaan. Di gedung resepsi, lampu kristal berkilauan, bunga segar memenuhi sudut, karpet merah terbentang dari pintu hingga pelaminan. Musik gamelan modern mengalun menambah megah suasana. Di ruang ganti, Elsa berdiri di depan cermin, gaun putihnya jatuh sempurna. Senyumnya tampak puas. Dika masuk dengan setelan sederhana. Tanpa dasi mahal, tanpa bros mewah. "Kamu siap?" tanya Elsa setengah memerintah. "Siap. Ibu akan ikut naik pelaminan." Elsa menoleh cepat. "Iya, tapi sebaiknya pakai yang sedikit lebih bagus. Ini acara besar." "Ibu sudah memilih bajunya." "Itu cukup," jawab Dika. Acara dimulai. Tamu berdiri, tepuk tangan mengalun, kamera berkilat. Ibu Marni duduk di barisan depan, tenang. Namun bisik-bisik muncul, menyambar seperti angin. Itu ibunya mempelai pria. Bajunya begitu. Wah, jauh dari keluarga Elsa. Di meja utama, Ibu Elsa tampak gelisah. Matanya menilai, bibirnya terkatup rapat. Dika duduk di pelaminan, wajahnya tenang, seakan tidak mendengar. Ia menunggu waktu. Sambutan usai, doa dipanjatkan, tamu menikmati hidangan. Dika bangkit, meraih mikrofon. Ruangan mereda. "Bapak, Ibu, dan tamu undangan, di hari yang berbahagia ini, izinkan saya mengundang seseorang yang paling berarti dalam hidup saya, ibu saya."
Semua kepala menoleh. Ibu Marni berdiri, melangkah pelan menuju pelaminan. Rok lusuh menyapu karpet merah. Jilbab pudar berpendar lembut di bawah lampu kristal. Di sanalah, takdir menunggu di ambang. Sesi foto dimulai. Dika menyambut tangan ibunya, menggenggam hangat. Tapi senyum di pelaminan tidak semuanya tulus. Ada wajah yang dipalingkan, ada komentar yang sengaja dikeraskan. Memalukan, terdengar dari meja utama. Dika menahan diri, ia masih berharap kebaikan. Namun detik berikutnya, batas itu dilampaui. Ibu Elsa berdiri, memberi isyarat. Dari pintu, seorang kerabat masuk membawa ember besar. Baunya menyengat, air comberan. Tanpa gentar, Ibu Elsa menyambar ember itu. Dan dalam hitungan detik, siraman kotor jatuh menimpa kepala Ibu Marni. Air coklat mengucur, menyusuri jilbab pudar, membasahi baju lusuh, menetes ke lantai menggenang di pelaminan. Bau busuk menyebar. Beberapa tamu mundur, menutup hidung. Biar semua orang tahu, kata Ibu Elsa, nadanya tajam. Inilah ibu dari mempelai pria yang ingin masuk ke keluarga kami. Elsa berdiri di samping ibunya, tatapannya puas. Kamu menipu aku, Dika. Kukira kamu anak orang kaya. Ternyata, hanya seperti ini. Ruangan membeku. Dika memandang ibunya, air kotor bercampur air mata di pipi yang sabar. Rahangnya mengeras. Jemarinya mengepal, hati memanas. Namun suara yang keluar tetap rendah, tegas, dan sangat jelas. Pada detik itulah, keputusan besar lahir. Bukan dari amarah, melainkan dari harga diri. Pelaminan yang semula panggung bahagia berubah jadi saksi sejarah kelam. Dan Dika, di tengah tatapan ratusan pasang mata, bersiap mengucapkan kalimat yang akan mengguncang seluruh ruangan. Pernikahan ini saya batalkan. Sekarang juga. Suara Dika menabrak dinding-dinding megah gedung itu. Sunyi mendadak turun. Elsa melotot, wajahnya memerah. Kamu bercanda? Di depan semua orang? Aku tidak pernah bercanda soal harga diri ibuku, jawab Dika. Ibu Elsa tertawa sinis. Kalau memang sederhana, kenapa menyembunyikan? Keluarga kami tak mau terikat dengan orang yang tidak selevel. Dika menarik napas panjang. Terima kasih sudah menunjukkan wajah asli kalian. Ia mengeluarkan ponsel, menekan beberapa nomor. Kalimatnya singkat. Ya, datang sekarang. Bawa semuanya. Telepon ditutup. Dika memegang tangan ibunya, menuntunnya turun dari pelaminan. Lantai marmer licin oleh genangan comberan. Elsa mencoba meraih lengan Dika, namun ia menepis. Kau bilang cinta. Dika menatapnya lurus. Cinta tidak menyakiti orang tua seseorang. Kalau ini bisa terjadi di hari pernikahan, aku tak ingin tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Di luar gedung, deru mesin semakin jelas, seperti iring-iringan kehendak yang tak bisa ditahan. Tamu yang berada di halaman menoleh. Sebagian mengangkat ponsel, merekam dengan rasa ingin tahu bercampur tegang. 5 menit setelah telepon ditutup, dari gerbang masuk melaju sebuah mobil hitam mengkilap. Di belakangnya, deretan mobil lain menyusul, semuanya berkelas tinggi. Pintu-pintu terbuka hampir bersamaan. Puluhan pria berjas hitam keluar, bergerak cepat membentuk barisan rapi. Langkah mereka serempak, kacamata hitam menutup sorot mata. Aura wibawa menyapu halaman, membuat orang-orang memberi jalan. Di dalam, musik terhenti. Bisik-bisik panik menyebar seperti api. Elsa menatap ke arah pintu, bibirnya bergetar. Ibu Elsa melirik kanan-kiri, mencari penjelasan yang tak akan ia sukai. Pintu utama terbuka lebar. Dika kembali masuk, menggandeng Ibu Marni. Di kiri kanan, bodyguard berjalan menjaga jarak. Dika melangkah menuju tengah ruangan, bukan lagi sebagai mempelai, melainkan sebagai pemegang kendali. Dika berdiri tegak. Suaranya tenang, namun ada tekanan yang membuat semua orang diam. Sejak awal, ucapnya, aku ingin tahu, bisakah kalian menghargai manusia tanpa melihat apa yang mereka punya? Hari ini, jawabannya sudah jelas. Seorang pria berjas hitam maju dari barisan, menyerahkan map tebal. Dika membukanya. Di setiap lembar, logo besar sebuah perusahaan raksasa. Dokumen-dokumen resmi,
Legalitas yang tak terbantahkan. Aku adalah pemilik tunggal dari perusahaan ini, kata Dika. Perusahaan yang selama ini menjadi penopang utama bisnis keluarga Elsa. Ruangan tercekik hening. Beberapa tamu menghela napas panjang. Elsa memucat, tangannya meremas gaun. Ibu Elsa melangkah mundur setengah tapak. Wibawanya yang tadi tegak mendadak goyah. Mulai hari ini, lanjut Dika, semua kerja sama bisnis kita berakhir. Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Tegas, final. Elsa tergagap. Dika, kita bisa bicarakan. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan, potong Dika. Semua yang hadir di sini berhak tahu siapa yang sebenarnya telah kalian hina. Bisik-bisik menyambar, jadi benar, dia pemiliknya. Ya Allah, mereka baru saja mempermalukan orang yang menopang bisnisnya sendiri. Dika menoleh ke arah ibunya. Bu, kita pulang. Ia menuntun Ibu Marni keluar. Para tamu menepi memberi jalan. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi meremehkan, melainkan menghormati. Di belakang, Elsa terisak. Ibu Elsa berdiri kaku. Menyadari bahwa keputusan Dika barusan adalah vonis yang akan meruntuhkan pondasi kekayaan mereka. Di luar, deretan mobil mewah dan barisan bodyguard menjadi saksi. Kehormatan tak bisa dibeli, dan kesombongan selalu menagih harga. Keesokan harinya, kabar meledak. Video penyiraman di pelaminan memenuhi lini massa. Tagar nama Elsa dan ibunya merangsek ke puncak. Komentar pedas mengalir, perempuan macam apa mempermalukan calon mertua. Kalau aku, batal dari kemarin. Pada waktu yang hampir sama, pengumuman resmi dari perusahaan Dika dirilis. Seluruh kontrak kerjasama dengan keluarga Elsa diputus sepihak, efektif hari itu juga. Tak ada tenggat, tak ada negosiasi. Efeknya segera terasa. Toko-toko milik keluarga Elsa yang selama ini mendapat pasokan dari perusahaan Dika kehabisan stok. Rekening yang biasanya gemuk kini tinggal setengah. Karyawan gelisah, investor menarik diri. Telepon berdering, bukan tawaran, melainkan tagihan. Di rumah besar keluarga Elsa, suasana mencekam. Mobil-mobil mewah menghilang satu persatu. Dijual untuk menutup biaya operasional. Sopir, art, satpam, semua pamit. Pintu gerbang yang dulu selalu terbuka kini sering tertutup rapat. Di ruang tamu, Elsa duduk termangu. Matanya bengkak. Ibu Elsa berjalan mondar-mandir, menggenggam selembar kertas dari bank. Kalau bulan ini belum bayar, sambungan diputus, dan cicilan menunggak akan disita. Suaranya parau. Uang kita tinggal berapa? Tanya Elsa lirih. Tidak cukup, jawab ibunya pendek. Keduanya terdiam. Aroma pengharum ruangan mahal telah lama hilang, digantikan udara pengap yang menekan. Sementara itu, di rumah kecilnya, Dika dan Ibu Marni duduk di meja makan sederhana. Menu mereka, sayur bening dan tempe goreng. Tidak ada piring porselen, tidak ada sendok perak. Namun ada sesuatu yang tak bisa dibeli, ketenangan. Bu, aku tahu mereka sedang jatuh, kata Dika pelan. Tapi aku tak akan menarik keputusanku. Kita tidak perlu dendam. Nak, sahut Ibu Marni. Biarkan waktu mengajarkan mereka. Di sisi lain kota, waktu memang mengajarkan, dengan cara yang pahit. Pagi berawan. Elsa keluar rumah dengan blus sederhana dan rok yang mulai pudar. Di tangannya, tas kecil berisi sisa uang dari menjual cincin pernikahan yang tak pernah dipakai. Di hati, ada tekad yang ia genggam. Ia akan meminta maaf. Ia naik angkutan umum menuju kampung tempat Dika tinggal. Jalanan sempit, anak-anak berlari, ibu-ibu menjemur pakaian, dunia yang dulu ia pandang sebelah mata, kini menjadi tempat ia mengetuk harapan. Di depan rumah kecil bercat kusam itu, seorang pria berjas hitam berdiri. Maaf, ada perlu apa? Saya ingin bertemu Dika. Suara Elsa bergetar. Maaf, beliau tidak menerima tamu dari keluarga Elsa. Silakan pulang. Kata-kata itu menutup seperti pintu baja. Elsa terpaku, lalu melangkah menjauh dengan kaki yang berat. Dari balik jendela, Dika melihat semuanya. Ia berdiri tegak, menatap punggung Elsa yang menjauh. Namun ia tidak bergerak. Ada luka yang tidak diobati dengan satu permintaan maaf. Ada batas yang harus dijaga demi kehormatan ibu. Hari-hari berlalu. Rumah besar disita.
Elsa dan ibunya menumpang di rumah kerabat. Elsa bekerja serabutan, membantu di warung, mencuci baju orang. Suatu sore, ia kembali ke rumah Dika. Pintu terbuka. Dika muncul, kaos putih sederhana, tatapan tenang. Ada apa? Aku, minta maaf. Aku salah. Aku tidak seharusnya memperlakukan ibumu seperti itu. Aku kehilangan segalanya. Dan yang paling berharga yang kubuang, adalah kamu. Dika menatap lama, seakan mencari kejujuran di balik air mata. Maaf itu bukan untukku. Yang kau lukai bukan hanya aku, tapi orang yang paling kuhormati. Dari dalam, Ibu Marni muncul. Nak, pintu rumah ini selalu terbuka untuk hati yang bersih. Tapi ada luka yang hanya bisa disembuhkan oleh waktu, dan waktunya belum sekarang. Elsa mengangguk pelan. Air mata jatuh tanpa suara. Ia berbalik. Langkahnya ringan bukan karena lepas, melainkan karena menerima kenyataan. Dika berdiri di ambang pintu sampai bayangan itu hilang di ujung jalan. Bulan-bulan berlalu. Pagi-pagi, Dika menyapu halaman. Siang, ia menemani Ibu Marni ke pasar. Warga menyapa ramah, anak-anak melambaikan tangan. Tak ada yang tahu seberapa besar harta Dika, dan itu yang membuatnya damai. Ia dikenal sebagai manusia, bukan sebagai angka. Di sudut lain kota, rumah besar keluarga Elsa tinggal kenangan. Mereka hidup sederhana di rumah kerabat. Elsa bekerja di warung makan, mencuci piring, melayani pelanggan. Ibu Elsa menerima pesanan jahit kecil-kecilan. Malam-malam sepi kerap membawa bayangan, pelaminan, siraman, tatapan Dika yang kecewa. Seandainya hari itu aku memilih menghormati, bukan merendahkan, gumam yang tak pernah benar-benar terucap. Suatu sore, Dika berdiri di tepi sawah, memandang matahari turun perlahan. Ibu Marni menggenggam lengannya. Kita sudah melewati badai. Nak, ucapnya lembut. Dika tersenyum. Badai yang menunjukkan siapa yang tetap tinggal saat langit kita gelap. Mereka berjalan pulang melalui pematang. Senja mewarnai langit oranye keemasan. Tak ada dendam di punggung mereka, tak ada beban di langkah mereka. Hanya hati yang lapang, syukur yang mengalir. Kisah ini menyisakan pelajaran. Kemewahan bisa memukau mata, tapi adab yang memuliakan manusia. Harta bisa lenyap, tapi harga diri, terutama di hadapan orang tua, tidak boleh ditawar. Sahabat semuanya, semoga kisah ini menanamkan hikmah. Jika sahabat menyukai cerita seperti ini, jangan lupa tekan suka, tinggalkan komentar dari mana sahabat menonton, bagikan pada sahabat lain, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.